Ma'had Azim Bogor insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sharh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya izin untuk menyampaikan sedikit ucapan dari pihak yang menghormat dan besar. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Syam Musmadis yang dimuliakan Sof dengan masjid, seterusnya para jemaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah SWT. Saya mengambil sedikit masa yang ringkas dan keizinan berdulu untuk menyampaikan salam yang hormat dan besar yang meminta saya untuk menyampaikan bagi pihak beliau dan juga bagi pihak kerajaan negeri sedikit sumbangan kepada pihak masjid sebagai sumbangan awal sebelum Ramadan, dan insyaAllah menyusun selepas ini sedikit sumbangan daripada pihak Jabatan Agama Islam dan juga daripada pihak yang menghormat dan besar sendiri untuk bagi kegunaan mengimarahkan program-program sepanjang bulan Ramadan. Jadi sekadar itu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menyampaikan salam itu besar kepada kepada seluruh khalifah yang dikasih sekian. Mudah-mudahan dengan sedikit semangat ini program-program masjid terus bertambah imarah dan bertambah semarak, dan insyaAllah jemaah pun semakin bertambah, semakin ramai, dan insyaAllah dengan kehadiran kita pada hari ini di majlis-majlis yang seutama ini menambahkan lagi keberkatan dan menambahkan lagi kekuatan umat Islam di seluruh. Saya juga mohon maaf sebagai kata ada satu dua program dihadiri masanya, dan terima kasih kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sallallahu Tuan Ahli Dewan Pengadilan Negeri Bapak Setia di atas ucapan ringkas kita tadi. Tanpa buang masa ini, saya persilakan Tuan Haji Ramli Arifin, Imam 1 Masjid Al-Khairat Masjid Gombak, untuk menerima sumbangan RM5,000 daripada Pusat Khidmat Masyarakat Adalah Bapak Setia. Datuk Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Seterusnya Yang Berhormat diiringi dengan imam untuk menyerah sumbangan kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin. Sumbangan ini adalah sumbangan para jemaah selama 4 bulan, RM20,000 untuk Ma'had Azim Bogor, pembinaan asrama dan pusat darul hadis. Jadi kita target pada tahun ini 2015 kita yang Masjid Al-Khairat Masjid Gombak akan memberi sumbangan sebanyak RM50,000 kepada Ma'had Azim Bogor insyaAllah. Jadi kita doakan agar semua yang dilahirkan dari Ma'had Azim akan menjadi ulama-ulama yang akan membantu umat insyaAllah. Terima kasih kepada Yang Berhormat, terima kasih kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin, terima kasih kepada Tuan Imam. Tanpa membuang masa, sebelum saya menyerahkan mikrofon kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin, sesiapa yang ada soalan boleh tulis pada kertas dan serah di hadapan kepada saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sejumlah sekian dengan janji-janji yang Allah janjikan kepada kita. Bukan karena kita tidak yakin, tapi kadang-kadang dengan kita terburu-buru untuk menuntut janji-janji yang Allah janjikan kepada kita. Kebaikan yang seperti apapun bentuknya, yang walaupun sekecil atom, Allah akan perlihatkan balasannya. Kejahatan yang seperti apapun juga kecilnya, yang walaupun lebih kecil daripada atom pun juga akan Allah perlihatkan balasannya. Begitulah dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, perilaku, perangai, sikap, perbuatan, perkataan, sikap kita sehari-hari, yang walaupun mungkin dengan kita tidak sadar, yang walaupun dengan kita tidak dapat mengamat kebaikan yang kita laksanakan, hanya sekedar senyum, mungkin bersalaman, mungkin dengan memberikan ruang atau memberikan jalan kepada orang yang nak memotong kita, yang dalam hati kita kalau kita tambah minyak sedikit, ya tidak boleh potong kita. Tanpa, supaya keinginannya boleh tercapai, karena dia nak laju sedikit, kita kurangkan kelajuan kita sehingga dia boleh mendahului kita. Atau juga dengan seseorang yang seketika mau parking, yang dengan kita sudah parking sebelumnya, maka pada waktu dia mundur atau juga untuk memposisikan kendaraannya, yang dengan kita berada di belakang kereta dia, maju sikit, oke, stop, yang seperti itu perkara biasa. Yang siapa tahu, yang sekecil itu daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu boleh membuahkan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dan mungkin juga afiat di sepanjang hidup. Kenapa? Sebab yang memberikan balasan atas segala-galanya itu adalah Allah Jalla wa'ala. Mungkin pada waktu kita menyikat rambut, mungkin pada waktu kita mencabut bulu ketiak, mungkin juga pada waktu dengan kita menata tataan makanan saat ketika dihidangkan, mungkin dengan air yang kita tuangkan, atau juga dengan basuhan tangan yang kita basuhkan kepada saudara-saudara kita yang ada di samping, yang makan atau yang duduk sekali dengan kita, atau juga dengan kautan nasi dan juga dengan kautan gulai, ataupun juga seketika dengan kita turun, yang kebetulan dengan pintu keluar tadi itu hanya cukup untuk 2 orang saja. Tapi kalau 2 orang pun sekali keluar secara serentak mungkin agak menyusahkan. Terus kita mengalah sejenak untuk bagi laluan kepada saudara kita tadi itu keluar lebih dahulu daripada kita. Itu kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang tidak kita sadari, tapi besar ganjaran dan balasannya. Tapi itulah tadi yang walaupun dengan kita secara pasti meyakini Allah tidak pernah menyalahi janji-janji yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji wala yansurannallahu man yansuruh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela agama Allah, yang membela kebenaran, yang membela hukum hakam, yang menyebarkan panduan ataupun juga hukum hakam, ketentuan daripada undang-undang Allah Jalla wa'ala. Tapi al-insanu yasta'jil, manusia kadang-kadang terburu-buru untuk mendapatkan balasan cepat, balasan yang segera daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang dengan kita berkata, da'autullaha falam yastajibali, aku dah memohon dan meminta kepada Allah, falam yastajibli, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi tuntutan, kewajiban yang diwajibkan kepada kita memohon, beramal, meminta, bermunajat, merintih, mengharapkan sesuatu daripada Allah Jalla wa'ala, bila waktunya, bila masanya, seperti apa, itu semuanya yang menentukan adalah Allah Jalla wa'ala.
kita memohon keafiatan, kita memohon kesehatan, kita meminta keuangan, kita memohon suatu anugerah dan pemberian daripada Allah. Ini dah lama keperluannya kita perlukan, tapi sampai pada saat ini belum juga Allah kabulkan. Itu tidak berarti dengan Allah tidak mendengar dengan rintihan kita, tidak berarti dengan Allah tidak mendengar dengan harapan kita. Jadi banyak pengalaman-pengalaman saya yang seperti itu. Dahulu saya pernah bercerita pada saat saya sampai ke suatu tempat, mungkin semuanya tahu dan barangkali ramai yang sudah sampai ke Medan. Saya berjumpa dengan seorang tuk guru di situ. Tuk guru yang bangun masjid tidak pernah minta derma, bangun pondok pesantren tidak pernah minta sumbangan, bangun asrama pun juga tidak pernah cerita kepada makhluk. Komunikasi hanya semata-mata dengan Allah sahaja, tidak pernah dengan makhluk, tidak pernah dengan seseorang, apalagi kalau dengan seumpama kerajaan. Jadi saat ketika saya sampai ke pondok pesantren beliau, pelajar yang belajar saat ketika itu kira-kira dalam 900-an orang. Jadi beliau mengatakan, Nur, secara jujur sudah terdapat 2 atau 3 pembuluh darahku yang sudah pecah. Kalau ikut ramalan manusia, pakar-pakar kesehatan, perobatan, aku ini sudah mati sejak pada beberapa tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, sampai detik kita sekarang ini masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata beliau? Ini mungkin anugerah umur dan kesehatan yang Allah bagikan, yang walaupun dengan bantuan oksigen tiap hari, ini mungkin berkat daripada doa-doa orang ramai, mungkin berkat daripada doa-doa para pelajar yang belajar di ma'had pondok pesantrenku. Jadi berjalan, kata beliau, Syekh minta waktunya, kita akan katakan lawatan, tengok bangunan, tengok asrama dan lain sebagainya. Jadi lepas itu beliau bawa saya ke tingkat 3. Di situ ditulis, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepaskan 2 selepa kamu sebab kamu sedang berada di tempat yang mulia. Jadi saya pun lepaskan sedang saya di situ. Beliau suruh saya berdoa. Selepas berdoa, beliau bercerita. Kata beliau, tengok tatu dengan tanah kosong itu, insya Allah nanti saya akan buat bangunan asrama untuk pelajar-pelajar yang lainnya. Terus beliau cerita, ada beberapa tahun yang lalu saya dapat kunjungan daripada salah seorang kiai daripada Madura. Kata Pak Kiai Madura tadi itu, Kiai, jadi kata beliau, Kiai, kenapa tidak diajukan proposal, permohonan, meminta kepada kerajaan untuk menyelesaikan pembangunan ini? Jadi kata Tuan Guru tadi itu menjawab, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Isa. Jadi kata Kiai Isa tadi itu, saya khawatir kalau atasanku marah kepada saya. Jadi saya khawatir kalau atasan saya itu tersinggung. Jadi pada saat ketika itu, Kiai daripada Madura atau Tuan Guru daripada Madura tadi itu mempertanyakan kembali, memangnya Pak Kiai punya atasan? Ataupun juga ada orang yang boleh tersinggung, ada yang boleh tersinggung kalau seandainya dengan Pak Kiai mengajukan proposal minta bantuan dengan kerajaan. Ya, kata Pak Kiai, saya punya atasan yang lebih di atas daripada yang di atas, yang lebih berkuasa daripada yang berkuasa, yang lebih hebat daripada yang hebat. Saya malu dan juga saya khawatir kalau atasan saya itu tersinggung seketika aku minta bantuan dengan makhluk. Jadi Pak Kiai mengatasi masalah seperti apa saja. Yang seketika perlukan semen banyak, perlukan batu, perlukan pembangunan asrama, masjid dan lain sebagainya. Kata beliau, saya hantar SMS komunikasi dengan yang maha kuasa. Langsung hubungan ittisal, tidak mau dengan makhluk, langsung pada sang pencipta. Ya Allah, 1000 sak semen. Ya Allah, 30 lori batu. Ya Allah, 2000 batang besi. Nanti pagi pukul 3, pukul 2, 3.30, pukul 4 datang lori hantar besi, datang lori hantar semen, datang lori hantar bata atau juga hantar batu. Dah selesai masalah aku. Wah, dalam hati saya nabat macam ini juga nanti kalau pada tuh saya balik Bogor.
Mahat saya sudah jadi sejak pada tahun 2004, namanya Mahat Azan. Alhamdulillah ada kira-kira dalam 7 bangunan di situ. Pelajar kita sekarang kira-kira dalam 350-an. Jadi seketika saya bangun madrasah ibtidaiyah setara dengan sekolah rendah. Jadi dah saya bangun, tapaknya sudah ada, tanahnya saya beli duit pribadi, tanahnya sudah dibeli pada saat ketika itu harganya 30 juta bang, 30 juta. Berapa saya 30 juta itu? Ya lebih kurang 12.000 ringgit lah, juta rupiah, bukan RM. RM mana boleh kita beli sendirian. Jadi lepas tanah tadi saya beli, cadangan kita nak bangun madrasah di situ. Dah ada tapak dah. Pondasi sudah, konkret di bawah, alhamdulillah pun juga sudah. Tiang belum naik, tembok belum naik, dan juga dengan perlengkapan yang selanjutnya. Saya bawa falsafah Tuan Guru Isa tadi itu tawakal saja, komunikasi langsung dengan Allah. Tak nak babitkan makhluk, tak nak bagikan kawan-kawan, tak nak bagi tahu keperluan yang diperlukan itu seperti apa. Tunggu setahun tak jadi, 2 tahun tidak datang, 3 tahun tidak muncul. Akhirnya cadangan yang nak dibuat bangunan tadi itu tertutup dengan rumput. Bukan bangunan yang bangun, rumputnya yang tebal. Ini belum makam, belum sampai makomnya barangkali. Ini bukan makom saya, ini makom para aulia yang pasrah betul hajat dan keperluan. Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat, komunikasi dengan Allah, hantar SMS, besok dah selesai. Seketika itu juga. Ini ternyata bukan level kita. Ini level orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah 3 tahun terbengkalai, terpaksa juga harus bercerita karena ditanyakan oleh kawan-kawan apa keperluan yang diperlukan. Saya pun bercerita, alhamdulillah sejak pada beberapa tahun yang lalu bangunan itu udah selesai. Saya nak tambahkan sedikit yang Ustaz Syam bagikan tadi itu, ceritanya macam ni. Jadi pada masa kami mengadakan daurah tiap pada bulan Muharram, semuanya dijemput. Bulan Muharram yang akan datang bermula daripada 5 hari bulan sampai kepada 10 hari bulan Muharram, hari Asyura. Kita mengadakan pengajian intensif, baca kitab pagi dalam 3 pertemuan, petang, kemudian malam sampai pada pukul 10.30 lebih kurangnya. Jadi alhamdulillah bangunan atau dewan Darul Hadis yang saya kelola sekarang ini berukuran 20 kali 30. 20 bukan kaki, 20 meter kali 30. Jadi rasanya ukurannya lebih luas daripada masjid ini dan kepanjangannya 30 meter. Anggaran pada saat ketika itu kira-kira dalam 1,2. Ruang di sana dalam 3,5 miliar atau 3.500 juta. 1,2 juta atau 1.200.000 RM. Jadi alhamdulillah yang walaupun nak cari duit lagu mana, perusahaan tidak ada, donatur tetap pun juga tidak ada, komunikasi dengan Allah masih lemah lagi. Dah juga dengan kita menyampaikan hajat dan keperluan, tapi yang pada saat ketika itu belum juga dikabulkan oleh Allah. Rupa-rupanya yang namanya ijabatullah itu bukan ikut target kita, bukan ikut waktu yang kita inginkan, bukan ikut waktu yang kita harapkan. Jadi alhamdulillah bangunan itu sudah hampir dalam 80% selesai. Jadi pada masa pengajian intensif tahun yang lepas, tahun 1436 yang lalu, bulan Muharram yang lalu, saya cerita kepada kawan-kawan, saya akan bangun 2 buah atau 2 unit asrama. Tiap satu asrama itu ada terdapat 10 bilik, 2 tingkat, 5 di bawah, 5 di atas, 2 buah bangunan. Kedua-duanya dalam 10 bilik. Jadi saya katakan pada saat ketika itu karena wakil daripada tiap negeri ada, dari Melaka ada, Johor ada, Kelantan ada, Kedah ada, Negeri Sembilan pun juga ada. Selangor saya pecah 2. Jadi Selangor dengan KL-nya, Malaysia dengan Selangornya dan juga dengan KL-nya. Saya bagi 2 pada saat ketika itu. Jadi saya katakan masing-masing ambil 1 bilik. Saya tanah pening kepala memikirkan nak bagaimana cari duit. Masing-masing ambil 1 unit.
Satu unitnya dalam 20.000 Rm. Satu unit dalam 2 Rm. Saya serahkan kepada Masjid Gombang, ambil 1 unit. Alhamdulillah sekarang sudah bangun dalam untuk bangunan yang pertama sudah bangun, hanya masih belum diplaster, belum ada atap. Jadi untuk yang 10 bilik yang pertama itu sudah terbangun. Cuman yang masalah duitnya dari mana? 20.000 kali 10 berarti 200. Kali yang hak sebelah lagi berarti 400. Sedangkan duit yang ada hanya setakat dalam 50 jutaan pada saat ketika itu. Tapi keazaman itu tinggi. Tak kisahlah, yang penting bangun dulu lah. Bangun dulu. Jadi sekarang Masya Allah tabarakallah, dalam hati itu tersirat juga. Biasanya Bang Syams pernah dulu sebelumnya, kalau pada tuh saya balik ke Bogor, bagi duit nih sumbangan dari jemaah 4.000. Alhamdulillah jalan pembangunan untuk tokang, untuk semen, untuk batu, pasir dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini senyap saja. Semalam tuh katanya bagi duit. Jadi saya pun bertanya-tanya juga. Bahkan sempat tertanyakan kepada seseorang. Dia pun tak bagi jawaban secara pasti. Tak bagaimana ceritanya. Jadi pada masa saya berangkat ke sini, tiap bulan kita hampir keluar duit tidak kurang daripada dalam 20 ribuan. Uang sana kira-kira dalam 60 ke 70 juta untuk pembangunan dewan ukuran yang tadi itu 2 tingkat, dan juga untuk pembangunan asrama. Jadi pada masa berangkat ke sini di kepala saya, dan saya beritahu kepada kawan-kawan yang menangani, orang yang menangani pembangunan di sana, ini kita duit tersisa 30 juta saja lagi. 30 juta ini kita boleh bertahan dengan tukang dan juga dengan pembangunan selama dalam 2 minggu atau kira-kira dalam 10 hari saja. Lepas itu kita sudah ada duit. Itu masa saya berangkat. Dari sana, Masya Allah tabarakallah, rupa-rupanya Allah maha bijaksana dan juga Allah maha mengatur supaya dengan pembangunan tadi itu tidak tersekat dan juga tidak terhenti. Saya pun juga tidak menduga dan juga tidak menyangka dan juga tidak menanyakan. Petang tadi itu atau pagi tadi itu Ustaz Sam kata nanti diminta Syekh datang sebelum maghrib atau juga setelahnya, mungkin jamaah nak bagikan sumbangan untuk ma'had. Duit yang sudah terkumpul selama 4 bulan dalam 20.000 Rm. Baru saya sudah tadi itu. Ini dia yang namanya janji Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita tidak boleh menyegerakan sesuatu yang Allah dah tentukan. Jadi kawan-kawan yang belum kawin, yang walaupun antum dah doa dari Allah, ya Allah hablana min azwajina, ya Allah belum dapat pekerjaan lagi, ya Allah belum punya rumah lagi, ya Allah belum punya kereta lagi, itu jangan sekali kita beranggapan Allah tidak kabulkan. Jangan sekali beranggapan Allah tidak memperkenankan permintaan kita pada waktunya, atau juga sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Allah, sesuai dengan detik-detik saat yang dijanjikan. Pasti dan pasti pertolongan Allah itu akan tiba. Masya Allah tabarakallah. Lama mana dengan kita dicerca, lama mana dengan kita berkorban, lama mana dengan kita menghadapi macam-macam cabaran, halangan dan rintangan, sehingga dengan kita merasa aman, sehingga dengan kita mendapatkan pelindungan, penjagaan dan pemeliharaan. Yang kadang-kadang dengan kita baru saja terlibat dalam dunia dakwah, dalam dunia ilmu, dalam dunia pendidikan dalam 2, 3, 4 tahun. Dan pada saat ketika kita dihadapkan dengan macam-macam problem, macam-macam sekatan, tantangan, halangan dan rintangan, kadang-kadang tertanya-tanya, ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan pembelaan, pertolongan, anugerah, perlindungan kepadaku, dan juga tidak memberikan kemudahan. Taisir kulli asir alaika yasir, memudahkan segala sesuatu yang sulit itu mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Jangan sekali-kali dengan kita berkata seperti itu. Selama tidak kurang daripada dalam 11 tahun kurang lebih Nabi kita dicerca, dicaci maki, diolok-olok, dimusuhi, disekat, dihalang, diusir. Bahkan dengan sekongkolan mereka
untuk membunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertubi-tubi atau juga berbondong-bondong atau juga beruntun cobaan malapetaka ujian yang menimpa kepada baginda juga dengan para sahabat. Sudah tidak terhitung berapa yang teraniaya, yang dibunuh tidak terhitung. Bahkan ada yang ditombak di kemaluan sampai mati. Sampai-sampai pertanyaan yang tersirat di dalam hati para sahabat, mata nasrullah, bila kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala? Apakah terlambatnya pertolongan daripada Allah dikarenakan karena Nabi kita tidak betul, dikarenakan karena Nabi kita bawa ajaran sesat, dikarenakan karena pengakuan beliau sebagai Nabi dan Rasul itu tidak betul, ataupun juga dengan baginda tidak jauh berbeda daripada ayah Pin yang mengaku menjadi Rasul kepada orang Melayu? Tidak, kebenaran mutlak, kebenarannya dengan Rasulullah, kejujurannya dengan Rasulullah, amanahnya dengan Rasulullah, ketakwaannya dengan Rasulullah, ubudiyahnya dengan Rasulullah, ramah tamahnya dengan Rasulullah, keadilannya dengan Rasulullah. Tapi ternyata baru mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala, yang seketika Nabi kita diberikan suatu cobaan dan ujian yang paling berat, diusir oleh warga Taif. Mereka hujankan, mereka lontarkan, mereka balingkan batu, sampai Nabi kita bersimbah darah, sampai Nabi kita mengadu kepada Allah Jalla wa'ala, ila man takiluni, kepada siapa aku diserahkan? Apakah kepada musuh-musuh yang tidak ada rasa kasihan? Ila aduwin yatajahamuni ilam yakun bika ghadabun, atau juga kepada orang-orang yang tidak memahami dan juga yang tidak mengerti tentang keadaanku dan juga tentang keadaan dakwah. Illam yakun bika ghadabun, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Mungkin dengan mereka boleh menyekat, menghalang, menyakiti, menganiaya, mengganggu jasmaniku, tapi dengan rohani dan hatiku tetap saja milik Allah Jalla wa'ala. Dengan keyakinan yang kental, dengan keimanan yang mantap, janji-janji Allah itu akan sampai. Yang pada malam hari itu Nabi kita tidak menyangka, Nabi kita tidak menduga, Nabi kita tidak memohon, Nabi kita tidak berharap. Setelah dengan bertubi-tubi cobaan dan ujian daripada musuh, Nabi kita ditidihin dengan kotoran onta sampai Nabi kita tidak boleh bangun. Nabi kita dicerca dan dicaci maki. Sejumlah sekian yang berencana, yang merancang untuk membunuh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa tahun kemudian, 18 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita dijemput untuk menjadi tetamu kehormatan Allah Jalla wa'ala. Itulah pada peristiwa Isra wal Mi'raj, menurut setengah riwayat berlangsungnya pada malam 27 Rajab. Pelajaran yang patut kita ambil, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengomel, memprotes, komplain kepada Allah Jalla wa'ala, yang kalau pada saat hasrat keinginan kita tercapai, yang kalau pada waktu dengan permintaan kita tidak didengar, yang kalau pada waktu dengan munajat kita dan doa kita tidak dikabulkan, yang kalau pada waktu dengan harapan kita ternyata hampa, tidak sebagaimana yang kita angan-angankan. Jangan sekali-kali dengan kita memprotes Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Fa inna lillahi fi khalqihi syu'un. Allah maha mengatur, Allah maha mengetahui, Allah maha menata, Allah maha kuasa, Allah maha pengasih, Allah maha bijaksana. Yang segala sesuatu yang berlaku tidak luput daripada hikmat dan juga tidak lepas daripada anugerah Allah Jalla wa'ala. Pada waktunya, pada saatnya, sesuai dengan ketentuannya, maka itulah yang akan berlaku dalam kehidupan umat beragama. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan Taif, kalau dengan dunia dengan segala kemewahannya, dunia dengan segenap penduduk, dan juga dengan semua makhluk-makhluk yang hidup di atasnya, tidak berkenan untuk menerimamu, menolak mentah dengan kehadiranmu, maka dengan penghuni-penghuni langit daripada 7 lapis langit, dan juga dengan makhluk-makhluk Allah yang berada di aras,
hatta qaba qausaini au adana, itu gambaran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seketika Nabi kita dijemput dan juga dipanggil untuk menghadap zat Allah yang maha agung, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu kemudahan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan yang menyusul. Tiap ada problem akan ada jalan keluarnya. Tiap ada masalah akan ada solusinya. Tiap ada tantangan hidup akan ada balasannya. Tidak ada sesuatu itu berlaku secara spontan, secara tiba-tiba, tanpa ketetapan takdir, tanpa ketetapan anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Ini dengan peristiwa yang berlangsung, yang kalau tidak salah malam hari ini malam yang ke-20 Rajab malam ke-27 8 9 7. Biasanya di tempat-tempat lain kalau sumpah malam hari ini itu festivalnya, perayaannya lebih besar daripada pada waktu kita merayakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang terakhir sebelum kita mendengar lantunan dan berkumandang, nanti akan kita lanjutkan dengan sisi soal jawab. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Setelah tadi yang pertama dengan coba dan ujian yang menimpa, ternyata dibalik daripada coba dan ujian tadi itu kita mendapatkan lantunan, santunan, rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala, itu kepada baginda Nabi berupa peristiwa Isra wal Mi'raj dengan anugerah yang tidak pernah dimohon oleh beliau, tapi pernah diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk melihat zat Allah yang maha agung, tapi ternyata Allah tidak kabulkan. Justru Allah anugerahkan ar-ru'ya, menatap dengan mata kepala zat Allah yang maha agung itu kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dengan kejadian itu berlaku, Nabi kita turun. Permulaan daripada ayat subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Jadi Nabi kita tidak berjalan, tidak perlu dengan kita berusaha untuk merasionalkan, melogikakan, logiknya, rasionalnya, secara akalnya itu tidak ada tempatnya dalam kejadian yang berlaku. Sebab kejadian yang berlaku itu semata-mata Allah nak tunjuk kudrat dan kekuasaan Allah tanpa dengan perantaraan oksigen, tanpa dengan perantaraan peralatan yang canggih, tanpa dengan gunakan pakaian yang memungkinkan untuk kita berada di angkasa luar atau juga berada di angkasa lepas. Bukannya setakat sampai ke bulan. Bulan peringkatnya, ukurannya dengan langit yang pertama itu jauh di bawah daripada langit yang pertama. Tapi dengan kecanggihan teknologi Rabbani, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, ternyata tanpa peralatan dan juga tanpa persiapan dan tanpa latihan, Nabi kita bukan hanya setakat menerobos naik ke langit yang pertama, justru menembus cakrawala, belahan atau dengan satu persatu daripada planet-planet atau juga dengan langit-langit yang Nabi kita tembus dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Jadi kami tempuh dalam jangka 1 bulan pergi, 1 bulan balik, itu tidak ada kamusnya. Mana mungkin jasad yang serupa manusia boleh sampai ke angkasa lepas, sampai ke planet-planet yang ada di atas, itu pun juga tidak ada bahasanya. Ini kuasa mutlak daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah dengan kita, dengan jam yang kita miliki, perputaran daripada jarum yang panjang dan juga dengan jarum yang pendek, perputaran daripada jarum yang pendek itu akan berputar untuk 12 jam, itu bermula daripada terbit matahari sampai tenggelam. Dalam hitungan waktu 12 jam, baru dengan jam yang pendek atau dengan jarum yang pendek boleh menempuh perputaran daripada jam. Jam yang di sana, jam yang di situ, jam yang di tangan, dia akan berputar daripada 12 sampai ke angka 12 dalam perjalanan 12 jam. Tapi kalau pada waktu kita tarik, apa namanya nih kita tarik, terus kita pusing sendiri, kita jalankan,
Ternyata yang 12 jam tadi itu dalam hitungan 1 second saja sudah terputar. Kenapa? Karena dijalankan. Jadi perumpamaan yang dahulu pernah saya perumpamakan di sini, kalau dengan seumpama semut biasanya, ataupun juga dengan serangga, tapi yang sering sekali itu dengan semut, saat ketika itu masuk di dalam karung. Dengan semut tadi itu masuk dalam karung, kebetulan sekarang saya tengok kemarin di Bali Pulau sudah ada durian, musim durian di Bali Pulau, durian sudah banyak. Nanti menyusul dengan musim rambutan. Titit masuk waktu berarti mati, umur berarti habis. Jadi saat ketika dengan kita ada dusun durian, kita petik, tarik, masukkan ke dalam karung. Maka karena ingat ada teman kita di Bogor, ada sahabat kita di Bandung, ada saudara kita di Aceh atau juga di Jeddah, maka karena kita punya kenalan baik dengan pramugara daripada penerbangan Mas, maka kita minta, boleh tak kalau saya nak kirim sesuatu buat saudara saya yang tinggal di Jeddah? Boleh. Bukan sekali, bolehnya banyak. Boleh. Saya nak kirim 2 karung rambutan, boleh? Tak ada masalah, pagi lebih pun juga tak kisah. Sebab kargo kita kosong. Sebab penerbangan yang komersial daripada KLIA Jeddah itu senantiasa selalu kosong. Nah, sampai 5-6 karung pun juga tak masalah. Oke, saya kirimkan 2 karung rambutan untuk saudara saya di sana dengan manggisnya. Maka saat ketika itu, di waktu kita masukkan rambutan ke dalam karung, terdapat beberapa ekor semut juga ikut serta terbang dengan Mas mendarat di Jeddah. Rambutannya dimakan sama orang Jeddah, dinikmati sama mereka. Sebagai tanda terima kasih, karung yang sama, bungkusan yang sama dikirimkan kembali, tapi dipenuhkan dengan buah tin dengan zaitun. Dan juga 1 karungnya lagi dengan buah tamar, dihantar ke KLIA, dibawa sampai ke rumah kita. Rupa-rupanya semut yang dibawa ke Jeddah tadi itu, setelah sampai ke Malaysia, sampai ke dusun, sampai ke rumah kita, dia bercerita dengan semut-semut yang lain. Katanya, kalian tahu tak, aku kemarin tuh pergi ke Jeddah. Jadi kata kawan-kawan, ke Jeddah? Setahu saya Jeddah tuh jauh. Itu kita kena menyeberang beberapa laut, diantaranya Laut Merah. Mana boleh dengan kamu sampai ke Jeddah? Siapa kita dulu? Kita kalau seandainya gajah sekalipun, yang dalam berapa juta kali lipat dia lebih besar daripada kita, itu kalau seandainya gajah pasti dia akan mati. Tidak akan mungkin dia mendaki gunung, tidak akan mungkin dia menempuh jarak darat yang begitu jauh, tidak akan mungkin dia berenang di atas lautan atau di dalam air. Peliklah kamu ini, mana boleh dengan kamu 3 hari yang lepas kamu di Jeddah, hari ini ternyata kau sudah di sini. Macam tu ceritanya. Rupa-rupanya semua tadi itu tak bercerita. Dia hanya cerita, kata dia, saya sampai ke Jeddah. Di Jeddah saya duduk 2 hari. Lepas itu hari ketiga saya patah balik ke KLIA. Di KLIA saya dibawa dengan kereta Alza ke rumah Tuan Haji pemilik kebun kita. Jadi semut-semut yang seumpama Abu Jahal tidak percaya. Sementara dengan semut-semut yang beriman, seumpama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, ya sih saya percaya betul. Sebab itu kuasa daripada manusia, kemampuan daripada Boeing 777 yang boleh mengantar kita kemana saja. Itu bahasa pendekatan tentang peristiwa Al-Isra'i wal Mi'raj. Kalau Allah yang berkehendak, itu tidak ada yang menyekat. Kalau pada saat dengan pemilik pesawat yang berkehendak, kemanapun dengan kita boleh pergi. Hadza wabillahi taufik. Kita dengar di laluan azan. Yang ada sembarang soalan diajukan, kita akan mengumandangkan qomat insyaallah nanti mungkin pada pukul 9 lebih sedikit. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Hidup ini adalah perjuangan. Dan dengan perjuangan dan pengorbanan kita akan sampai kepada satu target dan juga matlamat yang kita inginkan. Yang kita targetkan dalam hidup, macam mana dengan kita berjaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ridha Allah Jalla wa'ala. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pengorbanan. Berjuang untuk kita melawan nafsu. Keinginan daripada nafsu, santai, nganggur, tidur. Atau juga keinginan daripada nafsu, agar dengan keinginannya itu kita turunkan. Kalau keinginan nafsu kita turunkan, berarti tidak ada perjuangan dalam hidup. Yang seumpama melaksanakan sembahyang berjamaah ke masjid, itu adalah perjuangan. Yang kalau pada waktu dengan kita membaca Al-Quran, salawat, tasbih, tahmid dan takbir dengan mengkumat kamirkan mulut, berarti itu adalah perjuangan. Dengan menata, merapikan diri, duduk sopan santun di rumah Allah, itu adalah perjuangan. Ikutkan nafsu, munjurkan kaki sepanjang program berlangsung. Ikutkan hati, kita nyendar, kita berbaring, itu berarti kita masih terkalahkan dengan nafsu. Bila dengan kita mampu untuk mengalahkan nafsu dan jiwa raga, diri pribadi kita masing-masing, yang seketika dengan kita tidak menurutkan kehendaknya, yang memang sepatutnya dengan kita sebut, kita baca. Yang memang sewajarnya kita berdiri, kita tegak. Yang memang sewajarnya kita datang, kita pergi. Yang memang sewajarnya kita laksanakan, kita buat. Begitulah dengan kita paksakan diri kita untuk kita mencapai, untuk kita mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maunya nafsu, nonton, santai, relek, duduk di rumah. Paksakan kita datang ke masjid, berarti itu perjuangan. Maunya nafsu dengan kita senyap, diam, nganggur. Jadi mulut kita kumat kamirkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kan itu nafsu tidak menginginkan dengan kita berzikir seperti itu. Makanya itu suatu janji yang meyakinkan, janji yang mengagumkan, janji yang tidak ada tandingannya daripada Allah kepada orang-orang yang mampu untuk melahan hawa nafsu wa nahan nafsa anil hawa. Maunya nafsu kita main handphone, maunya nafsu kita main WhatsApp, maunya nafsu kita kirim SMS, yang walaupun seketika kita berada di rumah Allah, kita tahan keinginannya. Kenapa? Sebab ini bukan waktunya, sebab ini bukan tempatnya, bukan tempat untuk kita santai, bukan tempat untuk kita tidur, bukan tempat untuk kita ngantuk, bukan tempat untuk kita dilihat dalam keadaan lesu, lemah, lemas, tak ada mood, tak larat, tidak berkemampuan. Ini tempat yang sepatutnya dengan kita memperlihatkan kegigihan kita, semangat kita. Sebab ini adalah modal dan persiapan kita untuk kita menghadap Allah, dan juga persiapan untuk kita mendapatkan kesudahan yang abadi, kesudahan yang teristimewa di sisi Allah. Allah berjanji untuk menganugerahkan surga kepada orang-orang yang mampu untuk melahan nafsu wa nahan nafsa anil hawa, dan mencegah nafsu daripada keinginannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah akan menjadi tempat kediamannya. Insya Allah, kalau prinsip ini ada, tadi saya tengok sahabat kita di sebelah kiri hunjurkan kaki sepanjang saya ceramah. Tapi pada saat ketika saya tengok, makanya saya lebih banyak menengok ke sebelah kanan, tak tengok sebelah kiri. Sebab itu mengganggu hati dan perasaan, akan menggores perasaan sesiapa saja. Seseorang di rumah Allah sebagai tetamu istimewa,
kaki dihunjurkan secara santai. Bukan kita saja yang lenguh, orang lain pun juga lenguh, orang lain pun juga capek, orang lain juga punya keinginan. Tapi kenapa orang duduk bersila? Kenapa orang duduk sopan dan hormat? Sebab nak melawan nafsu dan keinginannya yang memang sewajarnya kita berkorban. Hidup itu adalah pengorbanan, hidup itu adalah perjuangan. Melawan nafsu, melawan keinginan, dan juga melawan cabaran hidup agar kita mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dengan soalan yang pertama dan minta maaf atas teguran yang secara tidak langsung, tapi yang saya maksud atau orang yang saya maksud insyaallah paham apa yang saya inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ada sebuah hadis Nabi bersabda sesungguhnya Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan dan Ramadan bulan umatku? Apakah status hadis tersebut? Oke, sekarang yang pertama kita bukan ahli hadis. Yang kedua memangnya kenapa? Kalau memang hadis itu dhaif atau katakan saja hadis itu lemah sekali, memangnya kenapa? Apakah bulan tadi itu berbicara tentang hukum? Apakah dia berbicara tentang halal dan haram? Dia berbicara tentang fadail, berbicara tentang hakikat yang sebenarnya. Kalau kedudukan hadis itu lemah, menurut oleh sebagian ulama, itu sama sekali tidak merubah suatu hakikat yang sebenarnya atau tidak merubah suatu hakikat. Jadi minta maaf dengan saudara-saudara kami, khususnya di kalangan Salafi dan Wahabi, yang kadang-kadang kalau sampai kepada bulan Rajab mesti hadis itu yang diutak-atik, hadis itu lemah, dikhutbahkan, diceramahkan, sampai stres, sampai tegang untuk memperli orang-orang yang meningkatkan amalan pada 3 bulan berturut-turut. Hakikat yang seperti apa yang nak kita kongsikan? Tidak betulkah bulan Rajab ini salah satu daripada Asyuril Haram? Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada dalam 12 bulan. Fiha arba'atun haram. Daripada yang 12 bulan tadi itu terdapat 4 bulan Asyuril Haram. Berarti dengan bulan Asyuril Haram itu nisbahnya kepada Allah Syahrullah. Itu memang tepat dan betul. Dari sudut mananya? Daripada sudut Allah mengharamkan, memberikan anugerah dan kemuliaan kepada bulan yang 4, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Tentang kemuliaannya Nabi kita bersabda, seafdal puasa setelah bulan Ramadan itu adalah berpuasa di bulan Asyuril Haram. Nah, pada malam hari ini kalau Rajab tidak ada kemuliaannya, ikut pendapat yang mentarjih yang mengatakan berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana kita tidak bersukaria? Bagaimana kita tidak bergembira pada bulan yang pada bulan tersebut berlakunya suatu kehormatan, anugerah, pemberian minhah daripada Allah kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih teringat kedai yang pertama, warung kopi, atau juga pada saat dengan kita memperkenalkan kepada masyarakat gomba, teh tarik, atau juga jenis daripada masakan nasi lauk, nasi belauk Kelantan, tapi nama tempat nasi belauk repek, nasi belauk kedai lalat, nasi belauk bacok misalnya. Itu bila pada bulan Dzulqa'dah, sehingga pada tiap bulan Dzulqa'dah kita adakan kenduri kesyukuran. Karena mulanya warung kita wujud di Gombak sini dan terkenal untuk di seluruh Malaysia, secara khususnya di KL, di Selangor, itu bermulanya kedai warung kecil yang namanya warung nasi belauk kedai lalat. Nah, toh bandingkan dengan Al-Isra wal Mi'raj, yang mana yang lebih mulia? Kemudian yang kedua, tentang hadis menyatakan kalau seandainya dhaif pun, sebagaimana saya katakan, itu bukan hukum. Bahwasanya bulan Sya'ban itu bulannya Nabi. Betulkah? Kenapa tidak?
Dari perputaran yang 12 bulan, tidak ada bulan yang Nabi kita puasa cukup sampai 1 bulan selain daripada bulan Ramadan, yang kedua pada bulan Sya'ban. Nabi kita bersabda bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh umat. Kalau dengan Rajab orang gigih beribadah karena dia syahrullah. Kalau dengan Ramadan memang kemuliaannya daripada Allah dengan Lailatul Qadar dan juga dengan iftar dengan jumlah bilangan yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Yang senantiasa terlupakan itulah bulan Sya'ban. Maka aku ingin seketika amalku dipersembahkan kepada Allah di saat aku sedang puasa. Hampir genap 30 hari Nabi kita puasa di bulan Sya'ban. Tidakkah betul beralihnya kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Al-Ka'batul Musyarrafah pun juga di bulan Sya'ban? Ramadan syahrul ummah, memang itu sudah diumumkan dah. Tapi yang mengumumkan cukup bijaksana. Tadi dikatakan untuk moreh buka puasa itu hanya tersisa 18 saja lagi. Biasanya yang tersisa itu lebih sedikit daripada yang sudah diambil. Ini yang tersisa lebih banyak daripada yang diambil. Yang diambil baru 12. Yang tersisa 18. Jadi biasanya dihimbau, diberitahukan kepada jamaah yang ingin jadi sponsor buka puasa dengan moreh Ramadan, moreh tarawih, tunai, uang tunai 2.500 Rm tadi itu, baki yang tersisa hanya 18 saja. 18 itu lebih banyak daripada 15. Macam itu tadi ayatnya yang saya dengar. Saya pun tertanya-tanya, baki biasanya baki daripada 30 setakat dalam 7 hari saja lagi, 8 hari saja lagi, 12 hari saja lagi. Enggak, yang tadi itu yang baki lebih banyak daripada yang sudah diambil. Itu untuk memberikan peluang kepada kita lebih banyak. Berarti itu adalah bulan kita. Untuk puasanya untuk kita, puasanya untuk kita, tarawihnya untuk kita, Lailatul Qadarnya untuk kita. Ibadah dilipat gandakan oleh Allah balasannya daripada 1 menjadi kepada 70 pun juga untuk kita. Jadi kalau macam itu tersalahkah? Ketika ada yang mengatakan Ramadan itu adalah syahrul ummah, bulannya umat Nabi Muhammad, kan tidak tersalah. Hakikatnya benar. Tak kesalah kalau ternyata hadis tadi itu dikatakan dhaif. Tapi kalian tolonglah, cukuplah, jangan buang-buang waktu, jangan perli orang. Bukan kita tidak ada ulama. Semacam mana kalian mengaji di Jordan, ngaji di Madinah dengan Wahabi di situ. Banyak juga yang mengaji di Mekah dan di Madinah dengan ulama-ulama Syafi'iyah, dengan ulama-ulama Hanafiyah, dengan ulama-ulama Malikiyah. Bahkan ramai di kalangan mereka yang lebih alim, lebih berpotensi, yang lebih hebat, yang lebih hafiz daripada ulama-ulama kalian. Kami tidak memperi ulama-ulama kalian, tapi cukuplah dengan kalian hantar tuhmahan, tuduhan, tadlil, menyalahkan orang-orang. Hadis itu dhaif, akur. Jadi setelah dikatakan hadis itu lemah, memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau hadis itu dhaif? Apakah dia berbicara tentang hukum hudud? Apakah dia berbicara tentang perkara wajib? Apakah dia berbicara tentang perkara haram? Tidak. Dia tidak berbicara tentang hukum hakam. Dia tidak berbicara tentang akidah. Hadis itu menyatakan Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulannya umat. Yang mana yang salah? Salahkah? Rajab bulan Allah memang. Sya'ban bulannya Nabi. Sebab Nabi kita banyak ibadah. Ramadan bulannya umat. Atau Ramadan bulannya siapa misalnya? Bulan Ramadan itu bulan Salafi misalnya. Dia bilang, "Nah, apa Salafi apa? Kami pun juga beribadah pada bulan itu." Atau Ramadan itulah bulannya orang Syafi'i, atau Ramadan bulannya orang Melayu. Itu kita komplain. Kalau Ramadan bulannya umat semuanya. Jadi buang-buang tenaga saja sampai membuat kita jadi pening jadinya. Jadi kita tak kisah. Yang penting mereka kalau nak ngongkong-ngongkong macam itu lagi, biarkan saja, tak usah ditanggapi. Tetap kerja kita jalankan. Malam Jumat bid'ah baca Yasin, tak kisah. Allah yang bagi jaminan, baginda yang memberikan keterangan dan penjelasan. Dalam waktu yang sama, kita bukan bermuamalah dengan kalian, kami bermuamalah dengan Allah yang maha mengetahui. Orang-orang disesatkan sebelum melihat dan juga sebelum mengenal hakikat yang sebenarnya. Sampai tadi di radio ditanyakan lagi, padahal itu udah berbulan-bulan yang lalu.
tentang saya disesatkan. 3-4 bulan yang lalu yang duduk di hadapan ini dikatakan talbis iblis dengan al-mubtadi' Muhammad Nuruddin. Kenapa? Tapi dalam waktu yang sama, makasih banyak, jazakumullahu khairan atas gelaran-gelaran yang kalian berikan kepada saya secara pribadi. Dikatakan sesat, tapi saya rasa dan banyak orang yang merasakan saya tidak sesat. Dikatakan mubtadi, itu Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kalian tidak boleh menghukum, menghakimi orang-orang sebab kalian tidak tahu benda yang tersimpan di dalam hati. Kalian tidak tahu hakikat yang sebenar. Apalagi berjumpa tidak pernah, ketemu duduk muzakarah pun juga tidak pernah, hanya seenak-enaknya saja dikatakan sesat. Macam itulah juga dengan amalan orang Melayu. Orang-orang Melayu Nusantara ini kalau menurut pandangan mereka semuanya sesat. Bukan saya saja yang sesat, semuanya sesat. Kenapa? Karena baca kunut, karena baca tahlil, karena baca yasin, karena tawasul, karena ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dhahara dinul muhayyad, ha ha ha, bituhudin Nabi Ahmad. Jadi dari Nusantara yang bakalan masuk surga itu kalian saja kah? Sebab tiap yang sesat, tiap yang bid'ah, dalalah, tiap yang dalalah masuk neraka. Kan keterlaluan betul. Syukur kita tidak bertuhan dengan mereka. Syukur kita tidak bertuhan dengan Salafi dan Wahabi. Kita bertuhan dengan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan juga dengan kita mempunyai Nabi yang mempunyai sifat Rahman, Rahim, mempunyai sifat-sifat Allah. Karena khuluquhul Quran, dicercah Nabi kita masih boleh senyum, dimusuhi Nabi kita masih boleh mendoakan, ditentang dan juga dengan bersekongkol untuk membunuh beliau, tetap Nabi kita doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya tidak memprotes, tapi saya hanya ingin menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita tadi. Cukuplah, coba dengan kita memuhasabah diri, kekurangan, kesilapan dan juga kealpaan yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Kafakum bi anfusikum, kita tidak diciptakan oleh Allah untuk menyesat-nyesatkan orang atau juga untuk mempelih orang-orang. Justru dengan kita akan dimuhasabah atas perbuatan kesilapan pribadi, diri pribadi kita masing-masing sampai habis. Insyaallah. Berikutnya, bagaimanakah adab yang baik dalam memberi dan menjawab salam? Bagaimana adab yang baik waktu kita memberi dan menjawab salam? Kalau seandainya secara berdekatan, assalamualaikum, bagaimana biasa. Lebih lengkapnya, assalamualaikum. Nabi kita bersabda 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kita bersabda 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita bersabda 30. Tuh salaman yang paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu terlalu panjang, memang pahalanya besar. Takut kalau dengan orang tadi itu tak larat jawab, mungkin tidak dijawab karena kepanjangan. Jadi kita ikut salam yang lebih mudah saja, supaya dengan jawabannya pun juga mudah. Kenapa? Sebab kita disuruh dan diperintahkan untuk memberikan jawaban yang lebih istimewa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila ada orang mengucapkan ucapan sejahtera, salam hormat, salam sejahtera, salam afiat, maka jawablah dengan ucapan salam yang lebih sempurna. Fahayyu bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih sempurna. Jadi kata ulama, kalau dia ucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan wa tambah waw, wa alaikumussalam. Assalamualaikum, jawabannya waalaikum assalam. Alaikum sama dengan alaikumnya, assalam sama dengan assalamnya, tapi tambahan daripada kita wa. Nah, tambah wa itu berarti kita menjawab lebih sempurna daripada salamnya. Jadi kalau kita nak bagi salam assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh warahmatuh wa maghfiratuh. Habiskanlah. Akhirnya jawabannya, habiskanlah semuanya situ. Kan jadi salah lagi. Kenapa? Sebab dia tak larat jawab karena kepanjangan. Salam yang paling senang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang kedua, kalau dari jauh sunat kita mengisyaratkan dengan lambaian tangan, assalamualaikum, supaya orang itu tahu kita bagi salam. Kalau hanya semata-mata angkat tangan saja tanpa assalamualaikum, hukumnya makruh. Nabi kita bersabda, isyarat dengan kaf, isyarat dengan tangan itu salamnya orang-orang Yahudi. Hai, Haji, hai. Makruh. Itu kan orang Yahudi. Kita, Assalamualaikum. Nah, supaya orang tahu bahwasanya kita memberi salam kepada mereka. Berikutnya. Apakah hukum bersanding ikut padanya? Allah, sanding saja di bilik sepuas hati, tapi tanpa ada orang ajnabi, orang-orang luar yang menyaksikan. Jadi kita bersanding adik-beradik kita yang memang betul-betul boleh untuk menatap kita dengan pakaian yang biasanya pakaian pasangan kita tuh dengan pakaian yang seksi dan juga dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Mana ada dengan pengantin pakai baju yang size-nya lebarnya 200 cm sampai seperti kelambu, tak ada. Mesti kentat, mesti akan kelihatan bentuk struktur daripada kecantikan dan kejelitan daripada pengantin. Di sininya ketat, di sininya naik, tengahnya belah dan lain sebagainya. Nah, kita tak nak yang ketika kita bersanding babitkan orang ramai, khususnya di kalangan kaum laki-laki untuk menatap dan juga menyaksikan yang tidak boleh dilihat dan juga tidak boleh disaksikan oleh mereka. Jadi macam mana kalau nak juga bersanding, oke, tapi semua yang menonton itu perempuan. Kita saja seorang laki-laki sebagai pengantin laki-laki di situ dan kita tunduk pandangan. Sebab kalau kita perhatikan, saya tidak pasti di sini sebab saya tak pernah tengok dan tak nak tengok. Kalau seperti di Arab Saudi, di negara-negara Arab, itu jubah mereka itu luarnya saja, batunya saja, atau kamisnya saja yang luaran lebar semacam ini. Tapi begitu mereka lepaskan jubah yang hitam yang namanya abaya itu, Masya Allah, tabarakallah, seksinya. Ada yang pakai sekerat saja sama dengan pakaian pramugari Asia, mungkin lebih parah lagi. Sebab pakaian pramugari Asia itu kainnya masih tebal, yang dipakai sama mereka kainnya nipis-nipis sampai dalam tubuh juga nampak kelihatan. Pernah tengok tak? Pernah tengok tuh dalam film dulu masa zaman jahiliyah, nonton film macam tuh pakaiannya. Kalau sudah itu berarti mereka antar pengantin untuk bersanding. Kalau sudah luluy seperti itu, memang telonde semuanya. Lepas tinggal celana pendek, rok mini, yokensi, bulu ketiak kelihatan semuanya itu pakaian kadah. Narinya orang Arab rambut, narinya orang Arab kita tangan yang menari. Nari orang Arab nih ditarikan, punggung ditarikan. Lebih dahsyat. Lebih parah daripada nyanyian kita di Nusantara. Rambut dinyanyikan, ditari-tarikan, dada ditari-tarikan, gelek kita sebut dengan tari gelek atau tari apaan. Kenduri mereka lebih parah, tapi semuanya perempuan sama perempuan tak kisah. Yang masalah di pengantin laki-laki nih, gimana di pengantin laki-laki? Tengok perempuan-perempuan macam-macam fashion sampai boleh mengalahkan keseksian, kejulitan daripada pengantin istri di samping. Allah, kalau pengantin laki-laki boleh tunduk, pejamkan mata buat mengantuk, oke, sanding saja. Tapi kalau pengantin laki-laki tengok, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau macam tuh bersanding, kalaulah pada dasarnya mubah, tapi kalau akan membawa kepada hal-hal negatif seperti itu, membawa kepada perkara-perkara yang boleh mengundang nafsu, naluri seks kepada pengantin berkenaan. Jadi kalau memang teringin juga bersanding, selepas orang dah balik semuanya, tinggal adik-beradik, mahram-mahram saja. Nak gambar berapa ribu kali, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tangkap gambar? Saudara, atau juga sanak saudara, atau juga dengan tuan haji, pak mertua, mak mertua,
atau juga tuk wan, tuk nek, yang macam itulah. Sebab kalau sepupu masih belum boleh tengok istri kita, sebab dia pun juga boleh kawin dengan istri kita. Sepupu sekali, sepupu dua kali, oh anak angkat ke masih, dah anak angkat hukumnya sudah terangkat. Macam itu juga dengan bapak angkat, ibu angkat, semuanya sudah terangkat. Jadi itu kalau memang harus juga. Jadi begitulah cadangan kalau seandainya memang nak juga bersanding. Jadi lebih selamat istri kita bersama kaum muslimat, kita bersama kaum laki-laki. Bersandingnya bila nanti lepas orang balik sanding dalam kelambu, nak buat lagu mana, mau main tinju kah, main gusti ke situ, gulat kah, macam mana pun nak buat lagu mana kita nak buat, silahkan, tidak ada halangan, halal, masya Allah, tabarakallah. Nak buat lagu mana? Kalau pada masa tengah orang ramai, ya paling suap dia suap kita, paling cium sekejap saja. Orang tak ada, nak mau berapa kali? Sepuas-puasnya situ. Pasang saja kamera di depan, pasang saja, tapi jangan sampai kelihatan sama anak cucu nanti. Ada dengan seseorang pada malam pertama letak kamera depan, pada saat ketiga buat proyek lengkap komplit semuanya, nak jadi tontonan untuk mereka berdua, bukan untuk orang lain. Tapi pada suatu ketika kelihat sama anak atau sama cucu. Ini cerita lepas 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, ternyata dengan satu rekaman yang masih cantik, maka cucu tadi itu nonton. Ini film barat, belum film daripada mana? Ini film, rupa-rupanya Tuk dengan Tuk Wan. Pada masa menikah dulu mereka rekam malam pertama mereka. Untuk simpanan pribadi ya udahlah, sebab tidak ada larangan yang melarang. Mungkin barangkali pada saat setelah tua, mungkin pernikahan mereka itu sudah mulai lusuh dan pudar, ingin merangsang nafsu supaya lebih hebat dari permainannya atas ranjang, maka tonton kembali. Nih masa kita berbulan madu tempo hari, masa kita mandi di kolam renang, tapi kita booking hotel tak ada orang, yang tinggal di hotel itu kita berdua saja. Silakan di tempat yang tertutup. Kalau seandainya mandi bugil pun tak ada masalah. Kenapa? Sebab karena tidak ada orang yang melihat. Tinggal rasa segan dan malunya dengan Allah saja lagi yang menentukan. Cukup bang? Apakah nasihat Bang Guru kepada perempuan yang suka upload gambar di laman sosial? Ya Allah, mau nasihati macam mana? Gambar tu gambar macam mana? Gambar-gambar saja, upload gambar-gambar saja, gambar-gambar itu umum, setakat kepala kah, lengkap kah, komplit kah. Sebab dalam gambar-gambar yang di situ kadang-kadang dengan seseorang sudah tidak terasa segar dan malu, bukan setakat yang digambar itu bagian atas, kadang-kadang bagian tengahnya, kadang-kadang bagian bawahnya. Dia tak buat nama dia di situ, dia namanya samar-samar saja. Dia nak pamer kadang-kadang kejelitaan, kecantikan, atau juga keperkasaan dan kelaki-lakian yang dia miliki. Digambar, hantar dalam WhatsApp kah, hantar dalam Facebook kah, hantar dalam apa saja. Jadi kalau seandainya gambar-gambar yang diambil tadi itu mungkin di kalangan gambar orang-orang saleh, hanya setakat dengan kepala saja, gambar yang kalau pada saat dengan kita melihat gambar tersebut, kita ingat Allah, kita sadar, kita ingat akhirat, kita ingat masa depan, boleh mengisyapkan kita dan juga boleh mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, bagus. Tapi kalau ternyata dengan gambar-gambar yang kita muat, yang kita ambil, yang kita kumpulkan, itu gambar-gambar yang mungkin akan melengahkan kita, yang mungkin membuat kita berperasaan jadi kerdil. Ya Allah, cantiknya hidungnya, ya Arhamar Rahimin. Tak menyangka ada orang yang punya size macam tu. Akhirnya dia merasa kerdil betul. Hak saya ya Allah 2 kali ganda, hak dia lebih dari yang punya aku. Jadi kan membuat jadi tidak ridho dengan ketentuan Allah. Tengok hidung orang tu mancung sungguh, sampai tidak kurang panjangnya daripada dalam 15 cm. Ya Allah, aku sudahnya PC, kecil lagi hidung aku. Itu kan menyebabkan kita jadi sinis, jadi merasa hina dengan gambar-gambar yang semacam itu. Kalau seperti itu kesan buruknya jelas tidak. Jadi sangat-sangat tidak digalakan. Di samping yang dengan kita
kita tidak dianjurkan untuk melihat orang yang lebih dalam keduniaannya. Lihat kalau untuk dalam urusan keduniaan kepada yang di bawah, untuk urusan akhirat kepada orang yang di atas daripada kita, agar kita tidak memandang remeh nikmat yang Allah bagikan. Habis 2, 3. Banyak itu berapa? Boleh bertahan 10 menit ya. Boleh Tuan Guru saya jelaskan mengenai isu capal Nabi Muhammad SAW yang menjadi isu hangat, sehingga capal Nabi SAW dihiasi kopiah berita dan lain-lain. Adakah boleh kita bertabaruk berkat dengan capal Nabi? Tak ada kerjaan. Maulahum tu tak ada kerjaan. Maulahum, bukan maulana, maulahum. Itu yang angkat masalah. Apa masalah? Nih, lambang pas di sini. Apakah itu mendewa-dewakan bulan bintang atau juga dengan bulan yang backgroundnya hijau? Ini sampin. Apakah kita juga mendewa-dewakan sampin? Itu juga dengan baju Petronas, ada logonya di sini. Mas ada bajunya, Asia ada bajunya, Lion Air ada bajunya. Itu dipakai sama mereka. Tak pernah ada seorang pun yang komen tentang itu. Saat ketika dengan kita menyukai atau juga menyenangi jenis daripada burdah, jenis daripada hamparan sejadah yang di situ ada gambar capal. Memang bentuk capal bagi Nabi itu seperti itu. Jadi kalau nak dipertanyakan dari sudut mana kesalahannya kalau kita menyukainya, kenapa dikatakan salah? Kalau itu salah, yang pakai sampin pun salah juga. Sama-sama tidak ada dalil. Dia sampai mempertanyakan mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis tentang capal. Oke, mana juga dalilnya daripada Al-Quran dan hadis tentang logo. Kalau UMNO ada keris, kalau pas ada bulan, kalau Petronas ada tak tahu apa bulat-bulat itu saya tak sebut apa namanya. Apa bedanya? Saya perhatikan logo tadi itu ada di baju, kadang-kadang ada di belakang, kadang-kadang ada di gambar-gambar. Tak ada bedanya dengan yang dipakai oleh mereka-mereka. Kalau seandainya ada orang Islam, Ahbabul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau ada gambar capal, itu kain tidak akan hangus dimakan api. Kalau seandainya ada capal di kopiah, tidak akan sakit kepala. Kalau seandainya ada gambar capal di baju, di muka dan di belakang, insya Allah tidak akan masuk angin. Kita katakan itu khurafat, itu menyesatkan, itu tidak betul. Tapi mereka tidak mendakwa benda-benda semacam itu. Jadi kenapa dipermasalahkan? Banyak masalah. Kalau memang nak sentuh yang lebih pasti, tuh dia dengan kelang arah, itu dia dengan perjudian, tuh ke Genting Helan naik ke situ. Kalau seandainya kalau ada orang Melayu, buat ceramah di situ, habiskan tenaga, ceramahi mereka, bimbing mereka, ajak mereka masuk masjid. Juga pada waktu sampai ke kelap-kelap malam, pusat-pusat hiburan, hotel-hotel bintang 5, bentras, minuman keras, wanita, perjudian. Nah itu pada tempatnya. Sementara masalah capal, tak ada kerjaan lain kah selain daripada masalah capal. Capal, kita mungkin pada suatu ketika nanti kita senang dengan tasbih, kita buat gambar tasbih. Mungkin pada suatu ketika nanti kita senang dengan kereta, kita buat baju kita gambar kereta. Sini Ferrari, sini Ferrari, pipi juga Ferrari, dagu juga dengan Ferrari. Kenapa? Karena kegemarannya kereta Ferrari. Atau misalnya gambar di rumah tuh semuanya Lamborghini. Ya Arhamar Rahimin, Lamborghini dengan cawannya, Lamborghini dengan pinggannya, Lamborghini dengan jubahnya, Lamborghini dengan jaket dan juga dengan cawannya. Nih Lamborghini di sini. Haramkah? Mana dalilnya daripada Al-Quran dan hadis? Itu tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Tidak ada dalil yang mengatakan haram dan juga tidak ada dalil yang mengatakan makruh. Memang juga tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya mubah. Yang secara pasti itu satu perkara yang kalau seandainya ada dengan seseorang yang menyukainya, kenapa kita menyalahkan kesukaan orang-orang di samping mereka tidak pernah mendakwa itu dan ini. Jadi ada keberkatannya? Tidak ada.
tapi dengan seseorang ingin membanggakan dan juga ingin mengagungkan sebagai suatu simbol yang itu adalah menggambarkan capal yang pernah dipakai bentuknya seperti itu oleh Sayyidina Rasulullah, mungkin agar hatinya senantiasa teringat, senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Nabi. Itu urusan pribadi dia, sangat cantik dan indah sekali. Tapi itu dikatakan fadilatnya, memang tidak ada fadilatnya. 3, 4. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, matinya anak-anak terputus segala amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Jadi bagaimana dengan tahlil surah Al-Fatihah, surah Yasin? Adakah amalan tersebut sampai kepada mayat? Sampai. Ulama jumhur mengatakan sampai. 4 mazhab itu berarti tidak kurang daripada kira-kira dalam 1000 juta muslim. Kita orang Islam lebih daripada 1000 juta. Penduduk orang Islam, penduduk muslim lebih daripada 1000 juta. Tidak kurang daripada dalam 2/3 mereka mengatakan dengan kesepakatannya pahala tahlil, bacaan, sedekah dan lain sebagainya itu sampai kepada si mati. Bahkan selepas kita baca tahlil, baca ayat dan zikir, salawat, Allahumma ya Allah ausil, sampaikan sawaba ma qara'na, pahala bacaan kami, tahlil kami, tasbih kami, salawat kami kepada baginda Nabi. Kemudian terakhir sekali kepada roh mayit, pada roh orang yang kami berhimpun di sini karena dia. Tidak ada pendapat yang mengatakan doa tidak sampai kepada si mati. Jadi kalau dipermasalahkan dengan bacaan Al-Qur'annya, tahlilannya, itu kata ulama kalau tidak diiringi dengan doa. Kalau ada doa, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, generasi yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami dan juga saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan iman. Berarti doa pahalanya sampai. Bahasa sederhana, beli 1 botol air, sedekahkan untuk masjid, bagikan 1 botol air, tambah dengan donat, tambah dengan keripap, tambah dengan mehon. Menyedekahkan mehon untuk orang mati, pahalanya sampai. Menyedekahkan donat untuk orang mati, pahalanya sampai. Menyedekahkan air, pahalanya sampai. Menyedekahkan roti canai kepada orang mati, pahalanya sampai. Takkan dengan kita pada waktu kita menghadiahkan yang lebih abal 1.000.000 kali lipat daripada donat, tidak sampai. Lenguhlah aku kalau macam tu. Donat sampai, Quran tak sampai katanya. Keripap sampai, hei kata keripap, pada muka Quran, pada muka tahlil, pada muka salawat, awak tak sampai. Aku yang walaupun setakat roti canai, tapi pahalanya sampai kepada si mati. Coba secara logik dan secara rasionalnya, bukan ingin merasionalkan. Kalian kalau beranggapan semacam itu tak kisah, tapi jangan sekali-kali membid'ahkan ulama-ulama yang kalian sesatkan. Makanya kalian tidak ada adab mentadil dan menyesatkan mereka-mereka. Tadi saya sebut dalam radio Aikim, kualat, ketulahan. Kenapa? Sebab itu guru-guru kalian beranggapan guru-guru kalian yang di Madinah, yang hidup dengan kalian saja, yang di Jordan saja, yang ekstrim diantaranya. Nah, mereka tuh berguru dengan siapa? Guru-gurunya berguru dengan siapa? Mesti akan tersambung dengan ulama-ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita mesti ada kaitannya dengan Imam Nawawi, ada kaitannya dengan Imam Baihaqi, ada kaitannya dengan Ibnu Hajar, ada kaitannya dengan Imam Suyuti. Hatta Wahabi itu sendiri, Muhammad bin Abdul Wahab, itu pada awalnya berguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi di Madinah. Itu ulama kita. Salafi Wahabi tidak boleh menunjukkan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah atau kepada ulama-ulama tafsir atau kepada ulama-ulama hadis tanpa melalui ulama-ulama yang mereka sesatkan, tanpa melalui ulama-ulama yang mereka katakan mubtadi', yang mereka katakan al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, itu sesat. Tanpa melalui mereka mustahil, tidak akan mungkin. Saya berani mencabar
tunjukkan sanad kamu sampai kepada Imam Bukhari. Dari siapa kamu meriwayatkan Sahih Bukhari? Kalau kamu dapat ilmu terputus daripada mereka, itu justru yang meragukan kebenarannya. Ilmu kami bersambung sampai kepada Rasulullah, baginda Nabi daripada malaikat Jibril daripada Allah Jalla wa Ala. Kenapa pertanyaan yang hangat-hangat macam tu? Tanah baca tak kisah, tapi pahala Al-Quran tahlil sampai menurut 80% daripada ulama dunia semuanya. Yang tak sampai itu kecil saja Wahabi Salafi yang berpandangan ekstrim. Wahabi berkata bermazhab Hambali, mazhab ulama Hanabilah semuanya mengatakan sampai, kecuali yang keluar atau juga yang agak penatik tataruk hulu daripada mereka, seperti Imam Ibn Taimiyah misalnya. Sikit saja ulama Hambali, bukan 3, 4, 5, 6 orang. Satu kitab At-Tabaqat Al-Hanabilah itu dalam puluhan ribu, ramai ulama Hambali. Hampir dalam 2/3-nya atau 90% ulama Hambali menyatakan pahalanya sampai. Hanya Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa Wahabi sekarang ini, itu saja yang mengatakan tidak sampai. Dan itu urusan Allah. Jangan sampai kalah dengan donat. Adakah zikir menari ini diajar oleh ulama-ulama sufi dan dibenarkan oleh syarak? Nabi kita pernah berkata kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, par, bahasa Kedah atau bahasa kita, par, Ja'far, par, awak tu mirip semacam aku, fisikalmu nama mirip, tampak mirip seperti fisikalku. Jadi Sayyidina Ja'far itu menari selono sungguh. Seperti pada waktu dengan kita memuji budak. Oh hebat kamu, aku hebat aku. Jadi itu asal cerita adanya menari. Pujian sanjungan bagi Nabi kepada Sayyidina Ja'far yang dengan rasa seronok, rasa nikmat, rasa bahagia. Seketika Nabi kita bersabda, asbahta khalqi wa khuluqi. Perangai kamu, fisikal kamu tuh mirip seperti aku. Siapa yang tak merasa seronok? Seseorang badan kurus. Tengok nih, pertama kurus. Kemudian yang kedua tidak ada kena mengena dan tidak ada pengalaman tentang bola sepak. Kemudian yang ketiga tidak tahu tentang pemain-pemain dunia itu selain daripada Maradona. Pakai baju Maradona, rasa bangga betul. Padahal sedikit pun tidak ada kesesuaiannya dengan kesamaannya dengan Maradona. Kakinya saja itu kalau ditiup angin pun juga sudah. Tapi bangganya bukan main. Macam mana dengan seseorang yang dikatakan seumpama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara gerak di waktu berzikir La ilaha illallah tidak ada secara pasti. Tapi yang disebutkan di dalam hadis, para sahabat kalau pada waktu berzikir dia tamayalun. Mereka lenggang-lenggang seperti dahan kayu atau juga seperti daun-daunan di pohon yang ditiup oleh angin. Mereka lenggang-lenggong. Yang kalau seandainya zikirnya la ilaha illallah seperti disco, seperti dangdut, seperti lagu jazz, gigig, kepala dikebawakan, kaki diangkat, itu memang tak betul. Itu memang menyerupai orang-orang fasik. Zikir semacam itu memang terlarang. Tapi kalau hanya setakat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu mungkin bahasa kesyu'an, keasikan, kesyu'an, ada bahasanya macam itu. Asiklah, seronolah. Di samping ini sebagai satu daya tarikan kepada anak-anak remaja, kaki dangdut, kaki karaoke, kaki hiburan, kaki malam, kelab-kelab malam. Ratusan ribu yang masuk Islam, asbab musababnya tarikah yang dibawa oleh Syekh Nazim. Kita tidak membicarakan ada masalah-masalah tertentu yang menurut beliau barangkali oke-oke saja, tapi tidak demikian menurut ulama. Itu yang diantaranya dikaji dan diselidiki oleh Jakim. Benda-benda yang negatifnya kita ketepikan, tapi hal-hal yang positifnya tujuan untuk menarik anak-anak muda, anak-anak remaja yang biasanya dengan rock terus dapat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kan tak ada masalah.
Bukan menari, menari itu la ilaha seperti main silat. No. La ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti seram aerobik. Hai la ilaha illallah. Nah, itu memang tidak betul. Itu memperli dan juga memperlekehkan dan juga dalam waktu yang sama menyamakan gerak zikir dengan irama dangdut atau juga karaoke, disco dan yang seumpamanya. Terakhir Bang, 10:30 dah. Adakah qasidah memuliakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain dan juga para aulia adalah sesat? Nah, coba. Semuanya sesat. Semuanya sesat. Beli spek mata cerminnya putih, jangan yang hitam melulu. Nanti semuanya jadi gelap. Tengok orang di putih sungguh nampak kelihatan gelap. Ini pun juga gelap. Matahari pun nampak kelihatan gelap. Bulan pun juga nampak kelihatan gelap. Kenapa? Karena cermin matanya hitam. Macam itulah kawan-kawan kita tadi itu. Sehingga sampai dipermasalahkan lagi. Sampai dikatakan sesat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi siapa kira-kira yang tidak sesat? Lupa lagi pertanyaannya. Sayyidina Hasan dan Husain. Dari sudut mana larangan kita menyanjung dan memuji baginda Ali? Sebelum kita ya Ali, kena diangkat mic nih supaya nyaring. Ya Ali, ya Ibn Abi Talib, indakum atau minkum masdarul mawahib, ya tura hal urani hajib, indakum atbalul ghilmana. Yang mana yang salahnya? Indakum, antum punya semulia-mulia anak Hasan dan Husain. Nabi kita bersabda, 2 orang anak itu, cucuku ini akan menjadi pemuda-pemuda surga. Menjadi penghulu pemuda-pemuda surga. Dari sudut mana kesalahannya kalau kita menyanjung semacam itu? Memang benar. Kita berharap yang tua-tua ini pun jadi muda, nanti kita bersama Sayyidina Hasan dan Husain di dalam surga. Kedua-duanya sudah ada jaminan surga. Dengan Sayyidina Ali, Nabi kita bersabda, Nabi kita yang menyanjung sejumlah sekian sahabat Nabi. Seafdal sahabat baginda Abu Bakar, kemudian baginda Umar, kemudian baginda Utsman. Tapi daripada kumpulan 10 yang mendapatkan jaminan surga daripada Allah, tidak ada yang paling banyak manakib, yang paling banyak sanjungan dan pujian daripada baginda Nabi, daripada Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Kenapa dengan kalian kalau ada orang cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, dikatakan Syiah? Jadi kata Imam Syafi'i, kalau aku hormat kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Bait Rasulullah, dikatakan tasyayyu', tak masalah aku menjadi Syiah karena aku cinta kepada Ahlul Bait. Diingat kepada sahabat-sahabat kita yang senantiasa menuduh kita ini tergolong dalam kumpulan tasyayyu' atau ahli Syiah, tergolong dengan kumpulan Syiah, dikarenakan karena kita melakukan tadi itu. Lagu tadi itu bukan satu-satunya, itu salah satunya. Ya, jadi permulaannya Abu Bakar dulu, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali, wa kada Sayyidi Utsmana. Sudah? Ya Taibah. Nah, itu sambungannya. Pertama, ya Abi Bakrin Sayyidi, ya Aba Bakrin. Sambung Bang. Nah, enggak hafal. Itulah. Jadi salafi tadi itu hafal tidak, dengar pun juga tidak, hanya dengar pada waktu itu. Ya Ali, ya Ibn Abi Talib, Habib Syekh, Syiah. Kumpulan Ahbabar Rasul, Syiah. Lantunan Mahabbah, Syiah. Kenapa? Sebab dia datang terlambat. Atau pada saat waktu orang melantunkan daripada permulaannya tentang Abu Bakar, tentang Sayyidina Umar, tentang Sayyidina Utsman, dia tak dengar sebab dia masih tidur. Dijaga dengan ya Ali bin Abi Talib. Akhirnya dikatakan Syiah. Tidakkah Nabi kita berpesan kalau terucapkan daripada yang saya maksud itu betul-betul pernah baca hadis,
Anda ngaji di Pakistan, yang satu di Jordan, yang satu di mana saja, tak kisah. Kalau memang Anda kebolehan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari riwayat yang diriwayatkan, kebanyakan daripada riwayat bukan wasunnati. Nabi kita bersabda, taraktu fikum, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kitab Allah, dan yang kedua wa itrati, dan keluarga-keluarga aku yang dibenci sama kalian. Sampai ada yang memperumpamakan apa kepada sorbannya Habib Omar, jasa para habaib Nusantara mengenal Islam itu tidak boleh dipadamkan, tidak boleh dibuang daripada catatan sejarah. Jasa baik mereka bukan hanya kepada kita di Malaysia, di Nusantara, seluruh dunia. Para habaib daripada keluarga-keluarga Nabi. Dan Nabi kita berpesan kepada Salafi, kepada Wahabi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, kita semuanya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la as'alu alaihim ajra, la as'alu, aku tidak memohon atas jasa dakwah kebaikan yang aku sampaikan kepada mereka itu untuk mendapatkan upah balasan daripada kalian, ilal mawaddata fil qurba, melainkan mawaddah, kasih sayang kalian, hormat, takzim dan cinta kalian kepada kerabat-kerabatku, keluargaku. Aku telah mewariskan kepada kalian dua perkara yang kalau pada waktu kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah yang pertama, keluargaku yang kedua, wasunnati dan sunnahku yang kedua. Itu hanya sebagian riwayat. Kebanyakan daripada riwayat wa ahla baiti wa itrati, tak akan Salafi tak baca hadis itu. Tapi kalau seandainya guna spek mata hitam, semuanya jadi gelap. Nah, jadi kalau seandainya sanjungan khusus sekalipun kepada Baginda Ali dan juga kepada Sayyidina Hasan dan Husain, kita semuanya sangat berharap yang pada suatu ketika nanti, khususnya pada hari kiamat, yang dengan kita ditarik tangan kita oleh Sayyidina Hasan atau juga oleh Sayyidina Husain. Ayo sini, mai jumpa kakekku, mari jumpa tuanku. Siapa tuannya beliau? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kalian, jangan habiskan tenaga, jangan habiskan duit, bakar kitab-kitab kalian yang membenci Ahlul Bait dan juga yang membenci para ulama. Sebab ulama yang kalian benci itu diantaranya guru-guru kalian sendiri. Kalau tidak, kalian tidak mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin meluahkan, ingin memperlihatkan, ingin menunjukkan kebeningan kita, ketenangan kita, kebaikan kita. Sebab akhlak yang semacam itulah yang kita perolehi daripada salafun saleh sebelumnya, daripada para sahabat, secara khususnya daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahaman-pahaman yang mereka bawa banyak yang diantaranya bersambung sanadnya kepada Khawarij. Itu orang-orang hafal Quran memang, akan tapi Nabi kita bersabda, keluar daripada Islam seperti dengan panah yang terlepas daripada busurnya. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kalau begitu pertanyaannya, semacam itu jawabannya, masalah ini tidak akan habis. Tambah hangat lagi. Nanti masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, mereka hantam lagi kita habis-habisan. Tambah sesat lagi nanti saya di masa-masa yang akan datang. Rabbana hatina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.